Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adlan Mufni, Rini Kusnida, Rahmadianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu pengertian dan contoh asas-asas BK. 1. Asas kerahasiaan. Asas ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Contoh, seorang remaja mengalami konflik dengan orang tuanya. Konselor menerapkan asas kerahasiaan dengan menjaga kerahasiaan isi sesi konseling sehingga remaja merasa aman untuk berbagi perasaannya tanpa takut informasi tersebut bocor. 2. Asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki kesukarelaan dari pelaksana dan penerima layanan. Contoh, peserta didik diberikan pilihan untuk memilih topik yang ingin dibahas, seperti masalah akademik, kesehatan mental, atau hubungan sosial. Mereka juga bisa memilih konseling secara online atau tatap muka. 3. Asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam nuansa keterbukaan. Contoh, konselor mengadakan sesi awal di mana mereka menjelaskan tujuan konseling, seperti membantu siswa mengatasi stres akademik dan meningkatkan keterampilan manajemen waktu. 4. Asas kekinian. Konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan, dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Contoh, konselor menggunakan aplikasi dan platform digital untuk mengadakan sesi konseling serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini mengenai isu-isu remaja. Yang kelima, yaitu asas kemandirian. Asas kemandirian ini di mana layanan pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Contoh penerapannya, misalnya konselor membantu siswa untuk mengidentifikasi dan merancang rencana belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kelima, ada asas kegiatan, di mana asas kegiatan ini usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Contohnya, konselor memberikan tugas praktis seperti teknik relaksasi atau latihan pernapasan yang dapat dilakukan siswa di rumah untuk mengurangi stres. Yang ketujuh ada asas kedinamisan, yaitu upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Contoh penerapannya yaitu konselor menyesuaikan pendekatan berdasarkan perkembangan situasi siswa. Yang kedelapan ada asas keterpaduan, di mana layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Contoh penerapannya, konselor melibatkan teman dekat siswa dalam sesi konseling untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Contohnya itu, setiap sesi konseling dilakukan dengan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, menjaga kerahasiaan informasi peserta didik. Konselor juga memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan mengikuti kerangka acuan yang jelas dalam proses konseling. Selanjutnya itu asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematika, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Contohnya itu, konselor memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu,
seperti konseling remaja dan konseling karir, dan secara aktif melakukan pembangunan diri melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Dan selanjutnya itu asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien dalam belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan. Contohnya yaitu jika peserta didik menghadapi masalah yang di luar kapasitas konselor, mereka akan dirujuk ke layanan yang lebih sesuai, seperti psikolog atau layanan kesehatan mental. Selanjutnya itu asas Tut Uri Handayani, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa pelayanan bimbingan dan konseling adalah layanan yang bertujuan membantu mengembangkan potensi peserta didik atau klien secara optimal. Contoh, konselor berperan sebagai role model dengan menunjukkan sikap positif dan profesional. Mereka memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik untuk mencapai potensi terbaik mereka, serta yang dapat kami simpulkan yaitu asas bimbingan dan konseling adalah pedoman penting untuk memastikan efektivitas layanan, mencakup kerahasiaan, sukarela, dan keterbukaan yang membangun kepercayaan dan komunikasi jujur antara konselor dan klien. Asas kekinian dan kemandirian mendorong relevansi layanan dengan kebutuhan terkini, serta kemampuan klien untuk mengambil keputusan secara mandiri. Keterlibatan aktif klien, fleksibilitas proses, dan integrasi semuanya aspek layanan juga sangat penting. Sementara norma etika dan kompetensi konselor menjaga profesionalisme dengan menerapkan semua asas ini. Bimbingan dan konseling dapat memberikan dukungan optimal, membantu individu mencapai potensi mereka, dan mengatasi tantangan yang dihadapi.